Halo, hari ini saya mau membacakan sebuah cerita yang pernah muncul di blog saya. Jadi ini udah agak lama ya, dan blog saya itu juga sudah saya tutup, udah nggak ada lagi. Jadi kita mulai aja sekarang ya. Judulnya adalah Negeri Para Raksasa, Roh dan Jin. Jadi ada raksasa, roh dan jin di sini. Dalam satu hari, waktu yang paling saya suka adalah menjelang matahari terbenam. Semakin malam, semakin saya suka pada suasananya. Apalagi kalau saat itu saya sedang dalam perjalanan di tempat yang agak sepi di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Pohon lebat di kiri kanan, jurang dan lembah, jembatan kayu di atas sungai yang deras. Ini diselingi dengan kelompok rumah-rumah sederhana yang diterangi lampu yang suram. Sedangkan orang hanya terlihat satu dua di sana sini. Inilah saatnya ketika para raksasa, jin, dan makhluk halus lainnya berkeliaran, mengendap, dan mengintai orang-orang yang lengah. Ada satu foto dari masa kecil yang sangat saya sukai dan saya simpan selama beberapa tahun. Foto yang diambil oleh ayah saya itu memperlihatkan saya bersama ibu, kakak, dan adik berpose di depan VW kodok berwarna putih yang diparkir di pinggir jalan. Latar belakangnya adalah sawah yang luas membentang. Langitnya hitam mendung suram sekali. Semua warna diliputi oleh sapuan kelabu gelap. Suasana muram di foto itu begitu mencekam. Bahkan senyum kami terlihat ragu-ragu. Ya, ini kan cuman gaya bercerita aja ya. Hari gadungan yang sekarang ini saya lewatkan dengan diam di rumah. Tidak seperti tahun lalu. Ingat, ini adalah tahun Bali yang lamanya lebih kurang 6 bulan Masehi. Itu catatan di sini ya. Saya lupa bilang bahwa blog saya dulu itu saya tulis untuk menceritakan pengalaman saya selama ada di Bali. Ya. Jadi banyak cerita-cerita mengenai kehidupan di Bali. Di mana saya pagi-pagi sudah keluar. Jadi galungan sebelumnya itu saya pagi-pagi sudah keluar. Nah, sekarang saya tidak terlalu antusias dengan segala macam penjor. Mungkin udah terbiasa ya dengan penjor. Baru pada sore harinya, teman saya mengajak ke Ubud kali. Jadi waktu itu saya tinggalnya di Penestanan. Penestanan itu sebenarnya nempel sama Ubud dan masih Ubud juga, jadi kecamatan Ubud. Tapi karena motor kami terhalang kemacetan panjang, yang disebabkan oleh rombongan barong, teman saya yang tidak sabar memutar motor dan kemudian berbelok ke kiri keluar dari kota Ubud. Motor dijalankan berkilo-kilometer. Aduh, mau kemana ini? Saya tidak siap keluar kota karena pakaian saya hanya celana pendek dan kaos. Untung di bagasi ada sehelai sarung. Jadi saya ikatkan saja di bahu jadi semacam ponco. Teman saya juga meyakinkan bahwa kami tidak akan pergi sampai ke Kintamani. Ya, terlalu jauh dan juga terlalu dingin karena udah sore. Sedikit setelah melewati Tegalalang, motor dibelokkan ke kiri. Suasana jadi berbeda. Jalan raya mulus digantikan dengan perkampungan dan pohon-pohon besar yang lebat. Menjelang matahari terbenam, kami berhenti di sebuah pura. Ini pura kecil, bukan pura besar yang terkenal, yang banyak dikunjungi turis. Enggak, ya ini di desa kecil, dan puranya juga pura kecil. Gerbang yang dikunci hanya mengizinkan kami melongo melalui tembok yang tua dan tak terurus, serta diliputi lumut ke pelatarannya yang sama suramnya. Dua raksasa menjaga gerbang itu masing-masing membawa gada di tangannya. Mata mereka membelalak menyeramkan, mulutnya menyeringai memperlihatkan sepasang taring yang panjang. Tajam. Ya, panjang dan tajam sih. Saya merasa tidak diinginkan di sini.
Untunglah sekelompok anak kecil ribut menyapa sambil melambaikan tangan dari kejauhan meminta maaf atas sambutan raksasa yang kurang ramah. Perjalanan dilanjutkan melewati jalan yang semakin sepi. Pohon-pohon beringin tumbuh lebat sekali, akarnya bergantungan menjulur ke bawah sampai menyentuh kepala kami. Sekarang saya udah tahu bahwa itu sebenarnya bukan pohon beringin ya, tapi memang pohonnya besar, lebat, dan daun-daunnya tuh rapat sekali. Jadi tumbuhnya di semacam tebing begitu, dan jalan di tengah-tengah, di kiri kanan mereka tumbuh itu pohonnya, dan akarnya berjuntai dari atas. Sinar matahari yang hanya sedikit tersisa tidak sanggup menembus lebatnya dedaunan. Motor dijalankan pelan-pelan. Ketika lembabnya suasana hutan lebat terlewati, yang kami temukan adalah pura-pura kecil yang tak terurus yang berlumut dengan gerbang yang lagi-lagi dikunci. Jadi di sana banyak sekali bangunan-bangunan pura gitu di tengah-tengah pepohonan yang tidak ada penduduknya. Bukan di perkampungan maksud saya. Kemudian muncul kelompok rumah-rumah, toko, dan warung sederhana dengan lampu yang sudah dinyalakan, karena itu sudah menjelang malam. Jajaran penjor terlihat kurang meriah karena suasananya sudah menjelang malam. Kebanyakan rumah memiliki halaman yang bertembok yang menghalangi pandangan orang yang serba ingin tahu. Memang rumah di Bali ini agak beda stylenya. Mereka biasanya tinggal bersama di sebuah kompleks keluarga besar. Mungkin ada kakeknya di situ, ada pamannya, ada para keponakan, dan selalu dengan temboknya yang tinggi. Dan kalau kita masuk itu harus melalui gerbangnya. Ketika ini pun terlewati, sawah terbentang luas di kejauhan. Di sebelah sana ada Pak Tani yang terlambat pulang ke rumah. Dia memanggul karung besar sambil membawa celurit di tangan. Pembantu saya dulu sering menakut-nakuti bahwa petani di sawah yang membawa karung dan celurit ini, pembantu saya ini, jadi saya kembali ke masa lalu waktu saya masih kecil, menyembunyikan, jadi Pak Tani ini menyembunyikan seorang anak kecil yang baru diculiknya di dalam karung. Kata pembantu saya seperti itu. Ceritanya ini sanggup membuat saya cepat-cepat pulang begitu maghrib menjelang. Bahkan kalau bersepeda siang-siang, begitu melihat petani membawa karung, saya cepat-cepat mengayuh sepeda pulang sambil ketakutan. Padahal sih sebenarnya isi karungnya itu rumput ya untuk makanan ternak. Kami kembali melewati jajaran rumah-rumah yang semua pintu dan jendelanya tertutup. Perjalanan bermotor terus dilanjutkan sampai kami tersadar bahwa kami tersesat. Di mana ini? Ada perempatan tapi tidak ada petunjuk arah yang bisa kami ikuti. Kenapa pula mesti tersesat di tempat tidak ada orang untuk ditanyai? Untung tak lama kemudian ada seorang bapak tua datang menghampiri. Dia berpakaian rapi, mengenakan sarung dan ikat kepala. Ikat kepala itu namanya uden. Suaranya ramah dan tidak pelit memberi informasi. Setelah bapak ini muncul beberapa orang juga. Mereka berdatangan dan membentuk kelompok kecil. Rupanya mereka sedang menunggu barong. Dan barong ini harus disambut sepantasnya dengan mengenakan pakaian adat yang layak. Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi kemudian kami bertemu juga dengan rombongan barong yang sedang ditunggu-tunggu itu. Barong muncul dari cahaya remang-remang dengan diiringi bunyi gamelan dan dikawal oleh ratusan orang. Tampilannya seperti singa dengan rambut tebal, putih dan panjang, serta memakai berbagai perhiasan indah dari kaca warna-warni. Barong, raja dari segala macam roh. Sebagai pelindung manusia, dia dihidupkan oleh roh yang merupakan pendamping seorang anak. Baronglah yang mampu mengalahkan Rangda, sang ratu setan yang merupakan titisan calon arang yang jahat. Rangda menimbulkan malapetaka, banjir, dan wabah penyakit. Peperangan di antara kedua makhluk luar biasa ini bersifat abadi. Kebaikan melawan kejahatan.
Jadi untuk yang belum tahu, barong itu sebenarnya mewakili kebaikan, ya, bukan kejahatan. Setelah memperhatikan sejenak, kami tinggalkan pemandangan yang tak terlupakan itu. Kemeriahan musik dan pakaian warna-warni sekarang digantikan oleh malam yang semakin gelap dan udara dingin. Di siang hari tempat ini pasti indah sekali, terbukti dengan sebuah hotel yang sengaja didirikan di tepi pinggir jalan. Saya nggak tahu apa nama hotelnya, waktu itu udah malam dan saya nggak bisa baca, ya. Namun yang terlihat sekarang hanya jalan gelap yang terjal dengan pepohonan rapat dan suara air sungai yang entah ada di mana. Lagi-lagi kepala saya disentuh halus oleh akar pohon beringin yang menggantung di atas sementara motor terus meluncur perlahan. Jadi memang ini agak serem ya. Jadi pas kita jalan dengan motor pelan-pelan terus di belakang sini ada yang jadi ini akar pohon sebenarnya yang menyentuh bagian sini tuh ya. Kami berhenti sebentar ketika menemukan gerbang rumah yang indah beserta tempat sesajen yang dihiasi kain-kain cemerlang. Karena suasananya gelap gulita dan anjing menggonggongi kami dari balik tembok, tanpa berkata apa-apa kami bergegas pergi. Serem sekali waktu itu, anjingnya mungkin ada 4 dan mereka menggonggong bersama-sama, jadi kita ketakutan waktu itu ya. Akhirnya sampai juga ke jalan besar Tegalalang. Semuanya terang benderang dan ramai. Penjor berjajar meriah sekali. Jadi ini kontras sekali dengan suasana yang barusan ya. Kalau yang tadi kan suasananya gelap, sepi, dan agak-agak serem. Sedangkan waktu kita masuk ke jalan Tegalalang itu lampunya terang benderang dan orang-orang berseliweran. Siapa sangka bahwa negeri para raksasa dan jin tadi hanya berjarak 8 kilometer dari hingar-bingar kota Ubud. Pasti saya akan kembali ke sana lagi kalau bisa menjelang tengah malam, bukan menjelang maghrib. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ke sana, apalagi menjelang malam, kayaknya nggak bakalan deh. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.